Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Juniati, absen 8 dari kelas 10 kuliner 1. Materi pelajaran yaitu IPS, tugas mengenai interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut ahli seperti Gillen dan Bonner, Gillen mengungkapkan bahwa interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Dan menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aslinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri interaksi sosial: jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu. Contoh, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya seperti kepala sekolah yang sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Dan yang terakhir adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi atau meniru, sugesti atau terpengaruh, simpati atau sikap akan rasa tertarik, identifikasi atau pemberian tanda ciri khas atau biasa disebut pengertian, dan empati atau merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif atau positif, diantaranya seperti kerjasama, akomodasi atau penyesuaian diri, toleransi atau sikap saling menghargai dan menghormati, akulturasi atau penerimaan, dan asimilasi atau percampuran. Dan yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif atau negatif, diantaranya seperti persaingan atau kompetisi, kontravensi atau menentang, dan pertentangan. Komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial secara umum adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain, supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Dan menurut para ahli, komunikasi sosial adalah kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Jenis-jenis komunikasi sosial, yaitu yang pertama adalah secara langsung, yang artinya proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi. Yang kedua adalah secara tidak langsung, adalah proses komunikasi yang memerlukan bantuan alat komunikasi yang sebagai fungsi media komunikasi. Ciri-ciri komunikasi sosial yaitu terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Yang kedua adalah memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Yang ketiga adalah adanya sebuah dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Dan dari sudut pandang komunikan yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Syarat-syarat komunikasi sosial. Ada komunikator atau orang yang menyampaikan pesan kepada pihak sang penerima. Kemudian ada komunikan, orang yang menerima pesan dari sang komunikator. Pesan, sesuatu yang disampaikan oleh komunikator atau sang pengirim. Media atau alat untuk menyampaikan pesan dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. Kemudian ada yang terakhir yaitu efek atau umpan balik, adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Faktor komunikasi sosial yaitu noise seperti thermal noise, short noise, flicker noise, and transit time noise. Kemudian ada konteks seperti komunikasi intrapersonal atau intrapribadi, komunikasi interpersonal atau antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi organisasi. Sosialisasi.
Pengertian sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Secara umum, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Kemudian, menurut ahli seperti Charlotte Banker, sosialisasi adalah suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Syarat terjadinya sosialisasi adalah apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Siapa saja yang mensosialisasikan. Fungsi sosialisasi sebagai sudut pandang individu dan sebagai kepentingan masyarakat. Tujuan sosialisasi adalah setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di masyarakat. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang ada di masyarakat. Setiap individu dapat memahami peran dan posisi dalam masyarakat, dan setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Agen sosialisasi seperti keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Institusi sosial atau lembaga sosial. Pengertian secara umum lembaga sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sangat berbeda antara satu dengan lembaga lainnya. Menurut ahli seperti Mayer Pollack, lembaga sosial adalah suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat memperhatikan seluruh nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi lembaga sosial atau institusi sosial memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana harus bersikap dalam menghadapi masalah, menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan, dan memberikan arahan kepada masyarakat. Jenis institusi sosial beserta contohnya. Yang pertama adalah lembaga keluarga, ada lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia, ada juga lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga politik seperti DPD, DPR, dan DPRD, dan lembaga pendidikan seperti TK, SD, dan SMP. Ciri-ciri institusi sosial atau lembaga sosial adalah dengan adanya formalitas atau peraturan tujuan atau strategi, kemudian ada hierarki atau kedudukan dan kekuasaan, kemudian ada besaran dan kompleks. Dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam satu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Menurut ahli seperti William F. Cockburn, dinamika sosial adalah suatu ruang lingkup perubahan sosial yang lebih luas, serta di dalamnya meliputi aspek-aspek yang spesifik. Ciri-ciri dinamika sosial yaitu memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial, dan berlandaskan norma. Aspek dinamika sosial yaitu sistem sosial, pola umum, tingkat perhitungan yang jelas, tingkat keseimbangan, dan tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial. Contoh dinamika sosial seperti pertambahan jumlah penduduk, segregasi sosial, pemecahan kelompok sosial, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tujuan dinamika sosial untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai dan muncul rasa solidaritas antar anggota.